Saya El Apriani, NIM G1S1 25015. Pembahasan kali ini difokuskan pada prinsip-prinsip metode grafimetri, sehingga saya mencari rujukan jurnal yang sesuai dengan tema tersebut menggunakan bantuan dari ChatGPT. ChatGPT merekomendasikan materi kepada saya yaitu Analysis of Gravimetric Composition of Urban Solid Waste from the Municipality of Belém. Jurnal yang tersebut berdasarkan SGR tahun 2024 memiliki nilai SGR sebesar 0,688 dan berada pada kuartil Q1. Setelah menemukan jurnal yang direkomendasikan, saya mengunduhnya menggunakan doi dengan bantuan Skyhub. Karena jurnal yang saya gunakan ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga saya menggunakan bantuan penerjemah untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Dengan bantuan GPT, ditemukan pada jurnal Analysis of the Gravimetric Composition of Urban Solid Waste from the Municipality of Belém, di mana berdasarkan hal tersebut tertarik untuk membahas masalah sebagai berikut. Bagaimana prinsip dasar gravimetri atau penimbangan massa dapat digunakan untuk mengestimasi potensi pencemaran zat aktif farmasi dari sediaan kadaluarsa yang bercampur dalam limbah organik maupun sanitasi. Untuk menjawab permasalahan yang saya bahas, saya menggunakan jurnal lain yang direkomendasikan oleh GPT sebagai rujukan. Jurnal tersebut adalah Gravimetric and Spectrometric Determination of Some Drug Tertiary Amine Hydrochloride in Coated Tablet, yang berasal dari Journal of Medicinal Chemistry dengan SGR kuartil Q1. Melalui jurnal yang direkomendasikan GPT, saya berhasil menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Prinsip dasar gravimetri adalah mengukur massa endapan yang terbentuk dari reaksi kimia yang selektif dan kuantitatif. Dalam jurnal, obat-obatan seperti amitriptilin, imipramin, kloropramin, dan antazolin diendapkan sebagai kompleks stabil dengan amonium molibdat. Kemudian dikeringkan, ditimbang, dan dari massa endapan dihitung kadar zat aktifnya. Jika prinsip ini diterapkan pada sediaan farmasi, kadaluarsa yang masuk limbah organik maupun sanitasi, maka 1. Isolasi zat aktif dari campuran limbah. Limbah organik sanitasi diekstraksi untuk mengeluarkan zat aktif farmasi. Eksipien, pengotor, dan bahan organik lain dipisahkan dengan penyaringan atau pencucian. 2. Pembentukan kompleks atau endapan. Zat aktif misalnya amina tersier dari obat psikotropik, antihistamin, dan lain-lain direaksikan dengan reagen spesifik seperti amonium molibdat. Reaksi ini menghasilkan endapan kristal putih yang stabil. Pengeringan dan penimbangan endapan dikeringkan pada suhu tertentu hingga konstan, lalu ditimbang secara akurat. Berat endapan dikonversi menjadi jumlah zat aktif. Berdasarkan stoikiometri kompleks, estimasi potensi pencemaran dari hasil gravimetri dapat dihitung berapa miligram atau gram zat aktif masih terkandung dalam sediaan kadaluarsa. Data ini dapat diekstrapolasi untuk memperkirakan beban pencemaran lingkungan jika sediaan tersebut dibuang tanpa pengolahan ke limbah organik maupun sanitasi. Untuk memastikan jawaban yang direkomendasikan GPT, jadi saya membaca jurnal. Berdasarkan jurnal, beberapa amina tersier adalah obat yang menunjukkan aktivitas farmakologis yang berbeda. Oleh karena itu, banyak struktur jenis ini telah digunakan sebagai terapi. Beberapa metode analisis yang diterapkan menentukan secara kuantitatif yang paling penting pada busur, spektorometri, kromatografi, dan asidimetri titrasi dalam media dan air. Namun, penentuan zat aktif dalam sediaan farmasi, persiapan terutama dalam tablet salut selaput tidak seringkali menjadi masalah. Kesulitan disebabkan oleh proses-proses pembentukan materi. Oleh karena itu, metode penentuannya adalah menggunakan metode gravimetri. Jadi, berdasarkan jurnal yang saya baca, jawaban yang diberikan GPT sudah sama dengan isi dari jurnal. Terima kasih.